Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang studi kelayakan bisnis pada rumah makan Uma. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Muhammad Agil dari program studi ekonomi syariah 7C. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kelayakan bisnis pada rumah makan Uma. Latar belakang dari adanya rumah makan ini adalah perkembangan bisnis kuliner yang ada di Indonesia saat ini mengalami banyak perkembangan dari beberapa tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh populasi penduduk yang besar dengan berbagai suku bangsa dan banyaknya kuliner yang ada di Indonesia, yang ada di Nusantara ini. Salah satu bisnis kuliner yang sangat populer adalah rumah makan. Jumlah rumah makan yang ada di Indonesia khususnya di Pontianak ini, di Kalimantan Barat terhitung sudah banyak. Namun monoton terhadap makanan yang hanya itu saja. Dan di sini saya mempunyai ide untuk memanfaatkan hasil pertanian yang ada di desa saya. Hal ini akan menjadi peluang besar untuk pengusaha seperti saya yang akan merintis usaha ini. Namun rumah makan ini harus penuh dengan adanya inovasi baru sehingga menjadi daya tarik tersendiri yang akan memberikan kesan berbeda dengan rumah makan lainnya. Untuk mendirikan rumah makan perlu adanya rancangan perkiraan biaya dan modal yang akan dibutuhkan serta benefit yang akan diperoleh. Gambaran umum dari rumah makan Uma ini, di sini saya mempunyai ide untuk membuka rumah makan dengan menggunakan konsep yang sedikit berbeda dengan rumah makan yang biasanya. Dari kebanyakan rumah makan yang kita ketahui, biasanya rumah makan itu kita temui bahwa nasi yang digunakan adalah nasi putih biasa. Dan di sini saya akan membuka rumah makan dengan menggunakan nasi yang sedikit berbeda, yaitu nasi ubi dan nasi jagung. Mungkin nasi ubi dan nasi jagung belum familiar di telinga kawan-kawan semuanya. Dan oleh sebab itu saya mempunyai ide untuk membuka usaha dengan menggunakan nasi ubi dan nasi jagung. Berbeda dengan nasi ubi dan nasi jagung ini, di tempat tinggal saya ini sebenarnya banyak sekali petani yang menghasilkan ubi dan jagung. Namun untuk pengolahannya belum maksimal dikarenakan masih ada saja yang dijual secara kiloan tanpa adanya proses pengolahan sebelumnya, sehingga penghasilan mereka dapatkan tidak terlalu banyak dan besar. Dengan demikian akan membuka lapangan pekerjaan baru untuk para warga sekitar dan meningkatkan taraf perekonomian warga masyarakat sekitar tempat tinggal saya ini dengan cara pengolahan ubi dan jagung ini menjadi nasi yang akan dijual di rumah makan saya nantinya. Aspek hukum dari adanya rumah makan ini adalah tentang dokumen-dokumen apa saja yang akan saya siapkan ketika ingin membuka rumah makan ini. Seperti yang kita ketahui, tujuan dari aspek hukum adalah untuk meneliti keabsahan, kesempurnaan, dan keaslian dari dokumen-dokumen yang dimiliki. Pemeriksaan keabsahan dokumen dapat dilakukan oleh lembaga yang mengeluarkan dan mengesahkan dokumen-dokumen milik perusahaan. Indikator kelayakan suatu usaha jika ditinjau dari aspek hukum adalah apakah usaha tersebut legal secara hukum atau tidak. Jadi di sini aspek hukumnya saya akan menyiapkan beberapa dokumen yang emang dibutuhkan untuk membuka suatu rumah makan. Dan dari beberapa dokumen itu seperti yang pertama akta pendirian, yang kedua itu tanda daftar perusahaan atau TDP, yang ketiga itu surat izin usaha perdagangan, yang keempat surat keterangan domisili usaha, yang kelima itu surat pokok wajib pajak atau NPWP, dan yang keenam adalah izin mendirikan bangunan atau IMB, serta sertifikat-sertifikat atau surat-surat lembaga berharga lainnya. Dokumen tersebut akan diusahakan sudah tersedia sebelum rumah makan itu saya buka.
Yang selanjutnya adalah aspek pasar dan pemasaran. Target utama pasar dalam usaha ini adalah masyarakat yang ada di sekitar di tempat tinggal saya. Di tempat tinggal saya di mana dibukanya usaha ini, dan juga para pendatang, karena kuliner nasi ubi dan nasi jagung ini dengan menggunakan kuah merupakan hal yang langka yang ada di Pontianak ini, dan hal itu bisa diharapkan bisa menarik banyak para pelanggan karena merupakan ide bisnis yang kreatif dan baru, serta bisa memberikan varian kuliner yang inovatif di tengah masyarakat Pontianak, sehingga bisa juga menjadi daya tarik bagi para pelancong yang ada yang akan datang ke daerah kota Pontianak ini. Di sini pemasarannya itu menggunakan pesan berantai di WhatsApp, karena pada saat ini sosial media merupakan salah satu alat yang paling cepat aksesnya. Bisa juga dari sosial media lain seperti Instagram, Facebook, dan membuka stand di acara-acara promosi yang akan ada di Pontianak. Terus yang kedua adalah belum adanya usaha sejenis di daerah Pontianak, sehingga akan menarik pasaran dan insya Allah akan memberikan suatu varian kuliner inovatif yang akan dicari di daerah Pontianak nantinya. Terus yang ketiga adalah aspek keuangan. Analisis keuangan dilakukan dengan menghitung atau memberikan penilaian secara keseluruhan terhadap dana yang akan dibutuhkan dalam membangun dan menjalankan usaha ini. Aliran kas yang ada di rumah makan ini berasal dari dana pribadi saya sendiri, dan akan diproyeksikan selama 1 tahun ke depan dengan menggunakan modal dan milik saya sendiri. Terus yang selanjutnya adalah aspek teknis atau operasi. Untuk pelaksanaan kerja akan dilaksanakan sesuai dengan standar operasional yang sudah ada dan sudah dibuat secara tertulis dan dipatenkan. Akan tetapi SOP tersebut masih dalam bentuk pengawasan oleh pemilik serta dibantu oleh setiap kepala bagian, dan rumah makan Uma ini terutama akan diketuai oleh kepala chef. Beberapa SOP yang harus dipatuhi dalam rumah makan Uma ini diantaranya yaitu jam buka rumah makan ini dimulai pukul 10 pagi sampai jam 11 malam. Yang kedua, dari jam 7 pagi sampai jam 9 pagi itu adalah kegiatan produksinya. Kegiatan produksi membuat nasi ubi dan nasi jagung dan segala persiapan untuk membuka rumah makan. Yang ketiga adalah persiapan untuk operasional kerja oleh karyawan. Yang keempat, menyiapkan peralatan dan perlengkapan. Yang kelima, membersihkan tempat dan segala persiapan untuk membuka rumah makan. Terus yang selanjutnya, memperhatikan dan menjaga untuk kesehatan dan keselamatan kerja. Selanjutnya melayani para konsumen dengan sopan dan ramah tamah. Yang terakhir adalah kebersihan personal harus diperhatikan dalam melayani konsumen, karena seperti yang kita ketahui bersama, jika pelayanannya bersih, higienis, maka rumah makan itu akan dikenal sebagai rumah makan yang sehat dan akan mendapatkan banyak pelanggan. Karena usaha nasi ubi dan nasi jagung ini masih berskala kecil, maka sumber daya manusia yang mengelolanya tidak terlalu banyak juga. Dan untuk membuat nasi jagung dan nasi ubi ini dipersiapkan dengan cara membelinya secara rutin agar kesegaran bahan baku tetap terjaga. Jadi pembelian ubi dan jagung di sini tidak dibeli secara langsung untuk dalam 1 minggu ke depan, tapi pembelian ini bahan baku dibeli hari ini untuk 2 hari ke depan saja, karena bahan baku ubi ini tidak terlalu tahan lama. Namun untuk jagung insya Allah masih tahan lama. Tapi di sini saya tekankan kalau misalkan pembelian ubinya itu akan berusaha semaksimal mungkin hanya untuk stok 2 hari ke depan. Pembuatan nasi ubi ini dilakukan di pagi hari. Nasi kemudian tetap didiamkan di dalam wajan agar tetap hangat
dan tidak mudah basi. Karena nasi ubi dan nasi jagung paling enak disajikan dalam keadaan hangat, ditambah dengan kuah sop yang dengan menggunakan tulang belulang sapi yang akan sangat terasa lebih nikmat. Yang selanjutnya adalah aspek manajemen dan organisasi. Bentuk dari usaha rumah makan ini adalah perusahaan perorangan, di mana perusahaan ini dikelola secara mandiri dan seluruh risiko yang ditanggung oleh pemilik perusahaan secara pribadi, yaitu saya sendiri sebagai pendiri dan pemilik rumah makan ini. Tenaga kerja yang dilibatkan dalam usaha rumah makan ini berjumlah 4 orang dengan pembagian tugas produksi dan pemasaran serta administrator yang ada di rumah makan ini. Adapun struktur organisasi dari rumah makan Uma ini adalah pemilik penanam modal yang berperan sebagai pimpinan perusahaan, yaitu saya sendiri, pimpinan membawahi bagian administrasi dan keuangan, serta bagian produksi dikoordinir oleh seorang chef. Pimpinan perusahaan bertanggung jawab untuk menentukan kebijakan umum. Pimpinan perusahaan bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasi, dan mengawasi pelaksanaan tugas para karyawan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas karyawan. Selain itu, para pemimpin di tiap bagian juga bertanggung jawab dalam menetapkan sasaran jangka pendek dan jangka panjang dalam rencana kegiatan rumah makan selanjutnya. Selanjutnya adalah aspek ekonomi dan sosial. Dengan dibukanya rumah makan ini diharapkan bisa membantu masyarakat untuk membuka kesempatan kerja serta dapat menumbuhkan industri lain seperti menumbuhkan supplier lokal dalam pengadaan bahan baku, yaitu bahan baku ubi dan bahan baku jagung, serta bahan baku dalam pembuatan sop tulang yang akan memberdayakan para petani dan peternak di sekitar tempat tinggal saya. Untuk saat ini, karyawan rumah makan diusahakan sebagian besar merupakan warga asli daerah Pontianak dan masyarakat sekitar berdirinya rumah makan ini, sehingga akan memberikan dampak ekonomi kepada lingkungan sekitar. Tentu hal ini akan membantu untuk meningkatkan mutu hidup karyawan tersebut. Untuk aspek sosial, rumah makan ini juga akan rutin mengadakan event atau kegiatan yang berkaitan dengan promosi. Pada setiap event yang akan dilaksanakan, rumah makan akan membagikan beberapa porsi kepada masyarakat sekitar lingkungan ataupun kepada orang yang membutuhkan seperti pengamen jalanan, pengemis yang ada di jalan dan lain sebagainya. Dan akan mengadakan setiap makan di rumah makan ini akan gratis air minum setiap hari Jumat, sehingga akan lebih menarik para pelanggan. Analisis dampak lingkungan hidup. Pada proses produksi rumah makan Uma ini menggunakan bahan yang higienis dan segar, yang mana bahan baku ubi dan jagung berasal dari petani sekitar yang terjamin higienis dan mutunya sangat bagus karena bahan baku diambil pada saat akan diolah sehingga terjamin kesegarannya dan bukan merupakan hasil pertanian yang gagal. Rumah makan Uma juga sangat menjaga kebersihan lingkungan. Setiap harinya setelah restoran tutup, beberapa karyawan yang sudah ditugaskan akan membuang sampah ke tempat pembuangan sampah. Hal tersebut dilakukan setiap hari untuk menjaga kebersihan lingkungan dan tidak akan menimbulkan bau tidak enak yang akan mengganggu lingkungan dan juga kesterilan rumah makan dan akan membuat ketidaknyamanan untuk para pelanggan. Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan tentang studi kelayakan bisnis rumah makan Umak, yaitu dengan menggunakan varian nasi ubi dan nasi jagung serta sop tulang atau kuah tulang yang dibuat dari tulang sapi. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.